4, 3, 2, 1, 0. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru agama, pengurus pengajian PKN yang kami hormati Bunda yang selalu setia mendampingi jamaah istiqomah. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa pada malam hari ini dalam acara membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz ya? Ada turun apa saya? Ibu-ibu dengan aja udah mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita tetap bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bisa melewati masa yang mengkhawatirkan, itu masa pandemi COVID ya. Bahasa Inggrisnya itu masa yang membahayakan. Orang itu membahayakan ya. Sehingga kita beraktivitas terbatas dan sebagainya. Namun alhamdulillah kita bisa selamat melewati masa ini dan ini sudah turun ya, sudah landai dan mudah-mudahan seterusnya. Walaupun ada Omikron katanya nih kan, ada Omikron kira, tapi udah yang ahlinya, udah mantan Menteri Fadilah ya, udah sidik tuh bisa diobati aja, jangan punya anak tuh, artinya kada terlalu berat. Walaupun beritanya itu wah model wah ya, menakutkan. Tapi kita hadapilah dengan zikir la ilaha illallah. Insyaallah kita pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau. Guru musik kita alhamdulillah mengantar kita kepada fokusnya, targetnya adalah ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendidikan zikir rapi kita Allah tujuannya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pelajaran tauhid khususnya sifat 20 itu tujuan utamanya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran sifat wahdaniyah yang artinya Allah Maha Esa, esa sifatnya, zatnya, asmanya dan perbuatannya. Ini dalam adabnya mengajar kepada kita bahwa apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, hendaklah bahwa semuanya itu atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi fenomena ini semuanya adalah atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita bisa berzikir, kita bisa ingat kepada Allah, kita bisa mengisi dengan zikir rafi di dalam hati kita. Itu semuanya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka hati kita akan terkendali, tidak mengklaim, kita tidak mengakui bahwa kitalah yang berbuat baik, kitalah yang beribadah, tetapi itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini
ada sesuatu yang bisa membimbing kita untuk fokus ingat kepada zikir la ilaha illallah. Di dalam makna zikir la ilaha illallah itu bermakna la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada di alam semesta ini melainkan ada yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada ini makhluknya, Masya Allah, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adanya itu tidak ada sebenarnya. Kita ini memang sudah sejak lahir memadahkan bahwa yang ada ini ada. Lah, ada rumah ada, jalan ada, langit ada, bumi ada, gunung ada, dipadahkan ada. Padahal ada sebenarnya. Makna la ilaha illallah itu ada yang ada melainkan Allah yang ada. Mengapa yang ada ini, fenomena ini dikatakan ada? Karena adanya itu hanya saja. Nah, kalau hanya saja artinya ada yang mengadakan. Ya, kalau bila hanya ada ini berarti ada yang mengadakan. Kita berisi rumah hanya saja ada yang maulah tukangnya, baju kita ada yang maulah segala. Jadi semuanya ini diadakan. Yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilatih untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka hendaklah zikir kita diisi dengan ilmu, pengetahuan. Jadi namanya zikir dengan ilmu. Diilmui, zikir itu diilmui, tidak kosong gitu. Nah, tentu yang mendasari, membackup jalan lain itu zikir la ilaha illallah itu adalah pelajaran tauhid, pelajaran sifat 20. Nah, tentu ini mungkin perlu di check up lagi sifat 20, pelajaran 20-nya sudah lengkap pelajarannya atau bagaimana gitu. Nanti itu dikonfirmasi lagi, dilihat lagi untuk memantapkan kita berzikir. Karena di dalam la ilaha illallah itu ada 50 aqaidul iman kan? Iya Ustaz lah, 20 aqaidul iman, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40 kan? Satu yang mubah, yang harus, yang harusnya, yang jais bagi Allah, 41 aqaidul iman. Kemudian ada 9 lagi tambahannya itu yang jarang dibahas orang. Yang 9 ini kan ada pembahasan la ta'sira li kulli syai'in bi tabi'atihi illallah. Tidak ada yang memberi bekas dengan tabiatnya alam semesta ini melainkan Allah SWT. Tabiatnya alam ini umpamanya nilainya api panas itu tabiat namanya, air banyu dingin. Nah itu kalau di dalam hukum alam sunnatullah itu berlaku bila kita memasak, buat baris segala, masak nasinya itu sunnatullah. Nah, tetapi memasaknya ini kadang memberi bekas untuk menjadi masak, itu hanya sunnatullah. Nah, di dalam makna iman. Tapi yang semuanya memberi bekasnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. La ta'sira li kulli syai'in bi quwwatihi. Tidak ada yang memberi bekas dengan kekuatannya. Umpamanya orang ahli silat bisa menendang dari jarak jauh, terkipai orang, terkipai. Ini kan kekuatannya lah, kekuatannya. Kadang kekuatannya memberi bekas itu orang terkipai itu mengacung segala itu dari yang kekuatan ini, tapi dari Allah yang memberi bekas. Itu itikat keyakinan hati kita, hakikatnya seperti demikian. Nah, ini apa namanya di dalam aqaid yang 9. Jadi 41 tambah 9 20 kan di dalam zikir la ilaha illallah.
Nah ini untuk memantapkan isi daripada kalimat la ilaha illallah, memaknai la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa? Ustaz Kabir artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ini ujian guru bahir terjemah orang pemula, orang yang belajar la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Bagi kita yang sudah zikirnya banyak mantap ini, itu tidak seperti itu lagi maknanya. Nah maknanya bagaimana kita kan tahu, harus menurut para ahlinya. Menurut Ibnu Abbas menafsirkan makna la ilaha illallah itu ada 6. La nafi'a illallah, tidak ada la darra illallah, la mu'izza illallah, la mujilla illallah, la mu'tiya illallah, la mani'a illallah. Menurut tafsir Ibnu Abbas yang ahli tafsir Al-Quran menafsirkan la ilaha illallah, dan tentu ini benar adanya tafsir karena memang ahlinya. Tidak ada yang memberi manfaat melainkan Allah yang memberikan manfaat. Apa saja tidak ada yang bermanfaat. Ini hakikat ya, hakikat di dalam hati kita. Tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah, izin Allah. COVID itu kan memudaratkan, itu tidak memudaratkan, tapi Allah juga yang memudaratkan. Kemudian la mu'izza, tidak ada yang memuliakan. Kita ini tidak bisa mulia melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diukur dengan keadaan diri kita dimuliakan, dihormati, padahal ada sejumlah kelemahan-kelemahan, keaiban-keaiban kita. Namun yang dibuka, kita ini kada mulia di sisi manusia banyak. Nah, kemudian la muzilla, tidak ada yang menghinakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La mu'tiya, tidak ada yang memberi. Kita ini kada dapat apa-apa semuanya ini kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah itu kalau kita telusuri dari awal kita hidup, dari sekolah, kita sekolah hari kan, ada dia berisi apa-apa sekolah itu, sepeda motor, abah menukarkan baju, abah menukarkan, apalagi semua ditukarkan. Kemudian kawin itu kan ada berisi rumah, ada lah kendaraan, mungkin yang bekas sekolah tadi belum ada bisa kendaraan, bayar duit aja, tapi luka kendaraan kredit dapat kawan. Kau berisi kendaraan, kau berisi rumah, kau berisi perabot rumah, semuanya pelan-pelan. Kemudian sampai bertahun-tahun semakin mapan, kawan nukar mobil ras putih, hadiahnya Ustaz kita amin dapat anugerah ras gitu ya. Nah, mungkin yang lain-lain lagi akan dapat lagi juga. Semuanya minta aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hendak nukar mobil, minta oleh Allah taala, jangan berdiam. Bukan aja. Ada minta oleh Allah taala. Minta lah oleh Allah minta. Karena apa? Jangankan mobil, sandal pagar saja kepada Allah Ta'ala. Allah sandal mulun pagar kayak apa? Sambungan seakan kayak apa? Merusakan kayak sambung. Nah itu paribasanya nih, kita tuh harus meminta berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandal pagar Nabi Musa sakit gigi, lapor Allah Ta'ala. Ya Allah. Ujian Nabi Musa, ya Allah, itu sakit badan kayak apa nih? Korokol. Ujian Allah Ta'ala, ambil rumput di hingga rumah kalau ada rumputnya itu dulu. Cirinya ada di badan, diambil oleh Musa, dipastikan langsung kontan, waras, kayak obat konstan gitu. Lebih dari konstan gitu. Hilangnya konstan itu menghilang rasa sakit. Sebenarnya sakit giginya ada di sini tuh, tapi hilangkan sakit giginya. Waras ya. Ada jadi. Nah, alhamdulillah di Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kepada sakit gigi kepada. Jadi kita apa aja kepada Allah Taala. Jangan kepada, karena Allah itu yang akan menyelesaikannya. Suatu saat Nabi Musa sakit gigi lagi, jadi Musa.
dunia itu bukan terpanggil jadi langsung pasai. Ada waras-waras. Jadi besar, ya Allah kenapa ada waras nih? Kayaknya pertama kepada aku nongkan dunia kan kepada lagi langsung ambil aja. Nah, jadi harus berpadah Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu berpandir kepada Allah Taala. Ya Allah, hamba ini ada masalah ini, mohon supaya bisa selesai. Ayo jadi Allah Ta'ala. Nah, dapat jawaban dengan kita berpandir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita berzikir ini juga bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Posisi hamba ini adalah hamba yang fakir. Kita ini posisi kita ini hamba yang fakir. Maka nilai tertinggi di sisi Allah bagi hamba adalah pada saat seorang hamba menyadari dan mengakui bahwa dirinya fakir. Biasalah merasa fakir kita atau merasa sulit terus kan? Harus walaupun kita sudah kayak apa tetap fakir. Fakir itu artinya tidak berkecukupan, berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perasaan kesadaran fakir ini yang bagus diandap, ditempatkan, diposisikan pada saat kita sujud sholat. Rok sujud. Hamba ini adalah seorang yang fakir, sangat berhajat, minta pertolongan, perlindungan, bantuan kepada Engkau ya Allah. Nah, kesadaran kita pada waktu sujud itu hadirkan rasa fakir kita di hadapan Allah. Maka timbullah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu kita sujud. Nah, itu yang dinilai sangat tinggi oleh Allah bagi hambanya yang merasa fakir. Bagi kita yang berzikir la ilaha illallah, insya Allah akan bisa diantar ke posisi kesadaran fakir tersebut. Nah, ikhwan dan akhwat yang sekalian rahimakumullah, intinya daripada makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi, la nafi'a, la darra, la mu'izza, la muzilla, la mu'tiya, la mani'a illallah. Itu menandakan bahwa Allah itu ada terus di hadapan kita ini, mengatur kita ini, memelihara kita ini sepanjang hidup kita. Nah, maka di sanalah terjemah menurut kaul yang lain, la ilaha illallah maknanya la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenarnya melainkan Allah jua yang maha ada, yang maha mengatur, yang maha memelihara. Kita tambah sedikit, yang memelihara hidup kita dari lahir sampai sekarang ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipelihara dengan dimulai difasilitasi untuk bahan hidup kita ini. Kita hidup ini difasilitasi dengan modal kita ada baisi awak ini yang dimodali dengan organ tubuh yang lengkap, dengan segala macam panca indera anggota tubuh lengkap, bisalah berkehidupan. Kita ada badan ini, tapi di luar ini juga difasilitasi oleh Allah adanya oksigen untuk supaya kita bisa menghirup udara, bisa mengisi paru-paru, bisa menjalankan jantung kita berdetak sehingga peredaran darah mengalir semua. Di sanalah kehidupan itu terus menerus tiada henti-hentinya. Itu artinya Allah ada memelihara kita. La mawjuda bihaqqin illallah. Terjemah yang lain dari pelajaran tauhid, la ilaha illallah, la musakkina illallah, la mutaharrak illallah. Tidak ada yang menggerakkan alam semesta ini melainkan Allah. Tidak ada yang mendiamkan semesta ini melainkan Allah. Perhatian konsentrasi kita banyak kepada yang menggerakkan, tetapi Allah itu maha mendiamkan. Kalau pada berdiam nih ada kehidupan kita. Ini Allah berdiamnya. Berdiam ini kan itu apa adanya, memang sudah disetting oleh Allah berdiam. Cahaya bergerak-gerak kita ini bisa akibat kemana-mana. Rumah kita berdiam,
Coba halaman kita berdiam, halaman farah ini berdiam tanahnya. Padahal bisa jadi bergerak, ada harusnya berdiam kan terserah Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang mendiamkan ini semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang bergerak aja, jadi bergerak berdiam Allah yang menggerakkan dan yang mendiamkan. Kita harus bersyukur karena kita ini tadi ya, jangan kemudian lain yang kasar itu melayang-layang ke sana kemari, mendak sepeda motor bisa kemana hilangnya. Karena berjalan ke sana mobil diparkir keluar kemana aja. Kalau kayak orang-orang astronot itu kan melayang-layang. Tapi alhamdulillah bisa berdiam. Itu Allah yang mendiamkannya. La musakkina illallah. Nah, dengan demikian maka kita menyadari bahwa Allah Maha ada, Allah memfasilitasi kita, memelihara kita, menjaga kita, mengantar kita untuk selamat, maka tiada kata yang lebih indah kecuali alhamdulillah, summa alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca alhamdulillah 100 kali sebelum terbenam matahari. Baca 100 kali sebelum terbit matahari. Maka seperti kita bersedekah 100 kuda perang, kuda orang berjihad itu nilainya besar sekali. Jadi tidak kata alhamdulillah. Kita terus berzikir la ilaha illallah, kawannya alhamdulillah. Betapa indahnya hidup kita dihiasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir disertai dengan ilmu pengetahuan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.